Shalom keluarga Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan istimewa. Satu pelajaran yang saya ambil ketika harus menjalani ibadah dari rumah adalah bahwa saya harus menghargai ibadah bersama-sama dengan saudara seiman. Perjumpaan dengan Tuhan bersama saudara seiman menjadi kesempatan yang indah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berbakti kembali di gereja bersama-sama. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih karunia-Mu sungguh indah atas kehidupan kami. Saat ini kembali kami datang bersama dengan keluarga kami untuk belajar akan apa yang menjadi kehendak dan juga firman-Mu. Kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kami, sehingga saat ini kami bisa belajar firman, bisa berdoa bersama-sama, dan kiranya ini menjadi satu persembahan yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah Rumah yang Nyaman. Mari kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, definisi rumah dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, berbicara tentang bangunannya. Kemudian yang kedua itu berbicara tentang suasananya. Maka di dalam bahasa Inggris ada perbedaan arti antara house dan home. House berbicara tentang bangunan dan home itu tentang suasananya. Menurut saudara, apa yang bisa membuat rumah kita menjadi nyaman? Rumah yang bersih, bagus, dan rapi memang bisa menghadirkan kenyamanan. Namun sejatinya, hubungan antar individu keluarga di rumah tersebutlah yang membuat sebuah rumah bisa menjadi lebih nyaman. Pemazmur menyatakan satu pujian yang begitu indah tentang kehidupan rumah tangga. Untuk mencapai kehidupan keluarga yang berbahagia, pemazmur memberikan kuncinya, yaitu takut akan Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Artinya, tidak ada cara yang lain untuk keluarga saya dan saudara dapat menikmati berkat Tuhan selain berdekat kepadanya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah lah sumber kebahagiaan, sumber sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dialah sumber dari segala berkat. Seluruh anggota keluarga perlu untuk belajar, bersepakat dan bersemangat untuk menaruh hormat kepada Allah melalui ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari suami atau ayah, saudara adalah pemimpin rohani di dalam keluarga. Seorang bapak harus dapat menjadi teladan untuk istri dan anak-anaknya, untuk dapat membangun kesungguhan dalam mentaati kebenaran firman Tuhan. Seorang bapak harus tekun di dalam bekerja, karena itulah yang akan menghasilkan berkat kecukupan bagi keluarga.
Kemudian seorang bapak harus dapat menjadi penggerak untuk dapat terjadinya sebuah ibadah di dalam keluarga, sehingga seluruh keluarga memiliki kerinduan yang sama di dalam berbakti kepada Tuhan. Kemudian dari istri atau ibu, saudara harus bisa menjadi pribadi yang memperhatikan suami dan anak-anak. Suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan dapat dimunculkan dari peran seorang ibu. Kasih, kesabaran, dan perhatian yang ditunjukkan dalam perkataan serta perbuatan seorang ibu akan menolong keluarga yang lainnya untuk dapat melihat dan memahami kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dari anak-anak. Sebagai anak-anak, saudara perlu untuk belajar menjadi taat dan patuh kepada kedua orang tua. Belajarlah menghormati orang tua melalui kepatuhan saudara kepada orang tua, karena orang tuamu adalah wakil Tuhan untuk dapat mendidikmu di dalam kebenaran. Jadilah berprestasi dalam hal jasmani dan rohani. Tekunlah dalam belajar dan setialah di dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, meskipun saat ini kita mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan pekerjaan, sekolah, dan bahkan kehidupan keluarga, janganlah hilang keyakinan kita terhadap janji Allah. Tetaplah percaya dan taat kepadanya. Jika ayah, ibu, dan anak-anak benar-benar memahami pentingnya hormat kepada Allah, maka saya percaya bahwa rumah kita akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Seperti ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ada berkat-berkat yang Tuhan Allah sediakan untuk ayah, ibu, dan anak. Keadaan keluarga kita akan menjadi baik karena Tuhan menyertai dan melindungi kita. Suami akan diberkati kecukupan di dalam pekerjaannya. Istri dan anak akan menjadi pribadi yang bertumbuh dan berdampak, serta berkat panjang umur akan mengiring kepada kehidupan seluruh anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk di-sharingkan pada hari ini. Sebagai ayah, ibu, dan anak, apa yang akan saudara lakukan supaya keluarga saudara menjadi bahagia? Sekali lagi, sebagai ayah, ibu, dan anak, apa yang akan saudara lakukan supaya keluarga saudara menjadi bahagia? Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.